Halo adik-adik semua. Apa kabar? Sehat? Bagus. Oke. Selama era pandemi saat ini, kita memang dituntut untuk selalu menjaga kesehatan. Oleh karenanya, jangan sampai imunitas tubuh kita menjadi rendah karena keteledoran kita dalam menjaga kesehatan. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini bersama Muhammad Yopi Channel, saya akan memulai untuk pembelajaran tema 6, yaitu tematik yang berjudul cita-citaku. Kali ini kita akan mempelajari pada bab pembelajaran 1 subtema 2. Oke adik-adik, kalau kalian sudah siap, mari sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, tahukah kamu, tahap pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Nah, dari penjelasan di atas sudah kamu dengarkan kan bahwa di sini ada dua istilah, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke adik-adik, perhatikanlah beberapa daur hidup hewan berikut ini. Nah, yang pertama, daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan pada umumnya. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu kaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Coba perhatikan gambar berikut itu. Di sini ada telur katak. Jadi katak memulai daur hidupnya dengan telur. Kemudian ketika telur menetas, berubah menjadi kecebong tanpa kaki, ya, umumnya berwarna hitam. Kemudian dari kecebong berubah menjadi kecebong dengan kaki, ya, seperti ikan tapi memiliki kaki belakang. Lalu berubah lagi menjadi katak muda. Nah, di sini mulailah keluar tangan dan kaki. Ketika katak muda ini lama kemudian hidupnya akan berubah menjadi katak dewasa, seperti yang kamu lihat di taman-taman rumah ataupun di perkebunan. Berikutnya, kita lihat daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimpa. Bentuk nimpa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimpa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Nah, di sini juga adik-adik bisa melihat bagaimana proses dari metamorfosisnya kecoa.
diawali oleh telur, kemudian berubah menjadi nimpa 1, kemudian berubah lagi menjadi nimpa 2, barulah berubah menjadi dewasa 1 atau kecoa dewasa 1, lalu berubah menjadi dewasa 2 atau yang kita sebut dengan kecoa pada umumnya, ya. Selanjutnya kita lihat ada daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur, sama dengan kecoa. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut dengan nimpa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Nah, ini juga kakak sertakan gambar, ya. Daur hidup pada capung itu diawali oleh telur, berikutnya nimpa, barulah menjadi capung dewasa. Oke, berikutnya adalah daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nah, di sini juga kakak sudah siapkan tentang proses daur hidup pada nyamuk. Nah, ini dia. Dimulai dari telur, kemudian larva atau jentik, kemudian berubah pupa, yang akan berikutnya berubah menjadi nyamuk dewasa. Oke, dari beberapa penjelasan di atas, sekarang kita akan berlatih. Pertama, buatlah kelompok yang terdiri atas paling sedikit 3 orang. Berhubung kalian belajar di rumah dan tidak berkumpul dengan teman-teman, pastilah kamu di sini harus menyertakan orang tua kamu atau anggota keluarga yang ada di kamu. Berikutnya, setiap kelompok akan mencari informasi tentang daur hidup 2 ekor hewan saja yang berbeda atau berdasarkan pilihan yang terdapat pada tabel di bawah ini. Contoh, kambing dan belalang, kucing dan kecoa, ayam dan katak, kadal dan kupu, anjing dan nyamuk, ular dan capung. Catatlah semua informasimu di dalam diagram berikut ini. Lakukan untuk kedua hewan yang telah kamu pilih. Presentasikan hasilnya di depan kelas atau di depan orang tua kamu atau di depan guru kamu, atau berupa tugas yang diserahkan ke guru kamu. Lalu tempelkan hasilnya di dinding kelas. Dengan demikian, kamu akan memiliki informasi tentang daur hidup berbagai jenis hewan. Baik adik-adik, kita lihat diagramnya. Di sini ada tabel, ya, ada judul daur hidup hewan 1. Kamu akan menempelkan gambar hewan apa yang akan kamu berikan di sana, ya. Kemudian tuliskan nama hewannya, bagaimana cara berkembang biak, dan seperti apa gambar daur hidupnya. Oke, di sini kakak akan bantu mencoba mengawali untuk proses daur hidup hewan yang ada ini. Oke, kita lihat. Kakak di sini akan meletakkan gambar kucing, ya. Tentunya kita tulis pada kotaknya nama hewannya adalah kucing. Lalu bagaimana cara berkembang biaknya? Cara berkembang biak kucing itu adalah dengan melahirkan. Lalu bagaimana gambar daur hidupnya, ya? Ini dia, seperti ini. Dari kucing, ya, dewasa melahirkan anak kucing. Kemudian anak kucing menjadi kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa. Setelah itu kucing ini kawin, lalu melahirkan kembali. Itulah daur hidup pada hewan kucing. Kemudian kamu menjelaskan tentang daur hidupnya, ya. Kemudian bagaimana juga jenis daur hidup itu, dia kategorinya apa. Oke, kakak akan bantu lagi. Kucing dewasa melahirkan anak kucing. Anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Oke, jenis hidupnya kucing tidak mengalami metamorfosis. Kita lanjut. Kita lihat di sini daur hidup hewan yang kedua.
Ada gambar apa? Oh, gambar kecoa. Kita lihat. Apa namanya? Tulis kecoa. Bagaimana cara berkembang biaknya? Cara berkembang biak kecoa dengan cara bertelur. Bagaimana gambarnya? Oh, ini dia gambar metamorfosisnya ya, atau daur hidup pada kecoa. Lalu kamu isikan juga penjelasan tentang daur hidup. Daur hidup pada hewan kecoa dimulai dari telur, nimpa 1, nimpa 2, dewasa 1, dewasa 2. Biasanya kalau dewasa 1 kita sebut dengan kecoa muda. Kemudian yang dewasa 2 kita sebut dengan kecoa yang sudah cukup dewasa. Bagaimana jenis daur hidupnya? Daur hidup kecoa adalah metamorfosis tidak sempurna. Pintar. Oke, nanti di sana kamu di lembar halaman yang tersedia di buku tema 6 kamu tinggal melengkapi saja. Oke adik-adik, kita lihat lagi di sini. Kemudian di situ juga kamu bisa membedakan perbedaan daur hidup hewan satu dengan hewan 2. Apa kesamaan daur hidup hewan satu dengan hewan 2? Kalau yang kakak tuliskan tadi adalah kucing dan kecoa. Jadi dia kucing tidak mengalami metamorfosis, sementara kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup kucing dimulai dari anak kucing, sementara daur hidup kecoa dimulai dari telur. Lalu apa kesamaan daur hidup hewan satu dengan hewan 2? Kucing dan kecoa sama-sama hewan yang hidup di darat. Kemudian kucing dan kecoa sama-sama pemakan hewan lain. Oke, itu dia tadi yang sudah kita lewati bersama tentang metamorfosis. Kebetulan yang terjadi pada hewan katak, kucing, capung ya, nyamuk dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tabel perbedaan, di mana ada daur hidup hewan atau makhluk hidup, ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Di sini ada bentuk daur hidupnya, bentuk sama dari kecil sampai dewasa. Metamorfosis sempurna bentuk ada perbedaan besar. Pada metamorfosis tidak sempurna bentuk perubahan sedikit saja. Ciri khususnya semua sama. Ada tahap kepompong pada metamorfosis sempurna, tapi kalau yang tidak sempurna ada tahap nimpanya. Oke, contohnya apa? Contohnya pada daur hidup kucing, ayam, anjing. Ini tidak mengalami metamorfosis. Sedangkan yang mengalami metamorfosis sempurna ya, ini terdapat pada hewan nyamuk, lalat, katak, dan kupu-kupu. Lalu metamorfosis tidak sempurna, ini contohnya pada hewan kecoa dan belalang. Oke adik-adik, untuk sementara itu saja yang bisa kakak berikan ke kamu. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih lengkap lagi, lebih sempurna lagi. Ingat, tetap belajar di rumah yang semangat. Pastinya jangan lupa untuk mengklik like, subscribe dan seterusnya. Oke? Kakak sudahi dulu. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dan di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.